Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah launching Cawapres Anies. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan sudah memutuskan calon pendamping di Pilpres 2024 mendatang. Paling lambat Anies akan mengumumkan nama cawapres pada 16 Juli. Pengumuman ini benar-benar ditunggu oleh semua pihak, baik rival politik maupun partai pendukung Anies. Menurut informasi, cawapres Anies ini mengandung unsur kejutan. Mari kita coba telisik faktor kejutan apa yang dimaksud. Selamat menonton. Anies sendiri sudah menyatakan bahwa dia sudah memegang nama Bacawapres yang akan mendampinginya. Tentunya Bacawapres Anies ini sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan Anies sebelumnya. Kriteria tersebut antara lain meningkatkan elektabilitas. Jadi di sini jelas Cawapres yang akan dipilih adalah orang yang mampu meningkatkan elektabilitas. Kemudian adanya soulmate sebagai Dwitunggal. Tim 8 dari Koalisi Perubahan sudah mengolah dari beberapa calon yang disodorkan oleh masing-masing partai pendukung, Demokrat, PKS, dan dari Anies sendiri. Pada saat ini, satu nama sudah di tangan Anies untuk diumumkan sebagai bacawapresnya. Nama yang memuat atau nama yang menguat mendampingin Anies adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Berikut profil Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mulai muncul di panggung politik nasional setelah sosoknya tampil membacakan pidato pernyataan sikap fraksi Persatuan Pembangunan dalam sidang umum MPR 1998 silam. Pidato politik yang disampaikan oleh Khofifah ini mampu membuat politisi tingkat nasional mulai melirik dia karena dia mampu untuk melaksanakan pembacaan sikap politis ini pada sidang umum MPR secara nasional. Seperti kita ketahui, hampir segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu didominasi fraksi Golkar, fraksi ABRI, dan fraksi utusan golongan. Dibuat terperanjat dengan pidato yang menohok jantung para penguasa Orde Baru tersebut. Seperti yang terjadi pada anggota DPR zaman sekarang ini.
Mereka hanya sebagai boneka dari ketua umum partainya. Keberanian dan kecerdasan Kofifa dapat menghadirkan kritik terhadap pelaksanaan rezim Orde Baru yang tengah berkuasa sekaligus menjadikan sosoknya sebagai politikus yang disegani di tanah air. Sesuai dinamika politik, pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya dia keluar dari P3 dan hijrah ke PKB. Pada periode 1998 sampai 2000, Kofifa sebagai alumni pasca sarjana FISIP UI ini kembali menunjukkan kiprahnya setelah dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian pada 27 Oktober 2014, Kofifa dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo. Jabatan ini diemban Kofifa sampai 17 Januari 2018. Setelah menjadi Mensos, Kofifa kembali ke kancah politik dengan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur, berpasangan dengan Emil Dardak. Kofifa berhasil menang dalam Pilgub Jatim tahun 2018. Posisi ini masih ditempati Kofifa sampai saat ini. Di awal tahun 2023, nama Kofifa juga ramai dibicarakan sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan diikut sertakan di Pilpres 2024. Sekarang mari kita lihat profil AHY. Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra sulung dari SBY dengan Kristiani Herawati yang dilahirkan pada 10 Agustus 1978. Ia menikahi Anissa Larasati Pohan pada awal Juli 2005. Beberapa bulan setelah menikah, Agus Harimurti meninggalkan istrinya untuk bertugas sebagai pasukan PBB ke Afghanistan selama kurang lebih 1 tahun. AHY menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer tahun 2000. AHY kemudian mengambil gelar master di bidang Strategic Study di Institute Defense of Strategic Study Nanyang Technology University atau NTU di Singapura pada tahun 2006. Pada Mei 2010, Agus meraih gelar Master of Public Administration pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2012, Kapten Infanteri AHY meraih 3 penghargaan, yaitu Distinguished International Honor Graduate, medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandant List dari Sekolah Militer Angkatan Darat di Fort Benning.
Georgia, Amerika Serikat. Prestasi dan karirnya dalam bidang kemiliteran terpaksa harus terhenti. Pada tahun 2016, AHY yang masih mayor secara resmi mengundurkan diri dari TNI. Keramaian Pilgub DKI 2017 memaksa SBY turun gunung, hingga akhirnya memutuskan untuk mencalonkan AHY sebagai Gubernur DKI, didampingi oleh Silviana Murni yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI. Namun mereka kalah. AHY pun kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mari kita tunggu launching Bacawa Pres Anies beberapa hari lagi. Semoga Indonesia kembali jaya dan dapat menjadi negara yang disegani dunia. Tidak salah memilih presiden yang dikendalikan dan diatur oleh ketua umum partai. Semoga hal ini bermanfaat